Amin. Silakan duduk semua. Baik, salam saudaraku semua. Hari ini kita mau doa dan kita mau terima urapan yang baru. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dan saya percaya roh itu akan bekerja melawat kita sore hari ini. Amin. Seberapa banyak kita yang menantikan, merindukan lawatan Tuhan sore hari ini. Dia akan tidak satu pun yang tidak terlewatkan, tidak ada yang tahan oleh karena pengurapan kuasa Tuhan. Jadi hari ini panitia TNG untuk Bible Camp kita akan berdoa dan juga saya rindu juga setelah itu juga akan berdoa buat ketua-ketua rayon bersama dengan istri. Kalau ketua rayonnya tidak ada, seperti rayon Sigunggung, saya lihat nggak ada Pak Mari-Mari ya. Tapi saya lihat tadi ada Pak Romanson. Ada Pak Romanson? Ya, tadi saya lihat ada ya. Siapa di sini wakil dari Sigunggung? Ada angkat? Boleh tahu? Boleh tahu? Oh iya, ada Ibu Maria ya. Puji Tuhan. Ya, jadi nanti kita akan berdoa kalau ada di rayonnya tidak hadir, mungkin nanti dibantu anggota rayonnya. Baik, kita akan buka Lukas 24 ayat 49. Ini sudah dibahas 2 minggu yang lalu dan juga saya hadir di rayon Pak Marolop, Tangkerang ya, waktu membahas di rayon tentang ini dan kami langsung praktek bahwa untuk menjadi saksinya kita memang membutuhkan pengurapan, membutuhkan roh Allah, roh kudus yang bekerja memampukan kita. Baik, Lukas 24 ayat 49, baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ya, Tuhan berkata, go, pergi. Tapi Tuhan juga katakan, kita juga harus menerima pengurapan baru. Ketika para murid menanti-nantikan janji Tuhan yang dijanjikan oleh Bapa, Yesus berkata, aku pergi tapi aku akan berikan Roh Kudus. Dia akan berikan kuasa, power, dinamis. Dia akan beri kuasa. Jadi saat ini, ya kita mau pergi. Ya, TNG mau pergi melayani. Mau melayani. Enggak hanya melayani dengan hikmat sendiri, pengetahuan sendiri, kekuatan sendiri. Tapi percayalah ketika kita menerima kuasa pengurapan dari Allah, Dia akan memampukan kita. Amin. Dia akan memberikan kita energi yang baru. Dia akan memberikan tenaga yang baru. Perjanjian lama ketika menerima Roh Kudus, pengurapan yang baru, maka Samson dia kuat. Dia begitu mudah mengalahkan singa. Dia begitu mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Diberi kuasa. Jadi ketika kita menerima pengurapan yang dari tempat yang tinggi, yang dijanjikan kepada kita, maka kita akan diberikan energi tenaga yang baru. Kita akan diberikan semangat yang baru. Amin. Dia akan berikan hikmat kepada kita. Mana di sini ketuanya? Ketua TNG mana yang ketua untuk acara? Mana Wawan? Ada? Ada Wawan, angkat tangan Wawan? Iya, ada Wawan?
Ada sekretaris, siapa sekretaris? Ya, Jessica ya. Ayu ada sekretarisnya. Karena kemarin mereka berdiri di depan kami ya, para KP ya, mereka presentasi ya. Ada Yulia bendahara, ada Esther, ini ada Esther, ada keseluruhan panitia. Ketika kita menerima pengurapan yang baru, Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Ya, Dia berikan energi yang baru. Dia akan memberikan semangat yang baru. Dia akan memberikan hikmat buat kita untuk apa yang kita lakukan. Dan yang terlebih lagi, Dia akan memberikan kuasa. Ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, untuk peserta, berapa orang targetnya? Bolas, targetnya berapa orang? 200. Ketika kita meminta dengan kuasa Tuhan 200 orang, Tuhan Engkau berikan bagi kami. Ketika di acara itu, kita diberi kuasa pengurapan baru, kita berdoa yang berdosa engkau bertobat, maka dia akan mengalami, Roh Kudus akan menginsapkan dia, sehingga dia bertobat. Ketika ada yang terikat, kita diberi kuasa, siapapun kita di tempat ini, semua pelayan TNG, baik abang-abang, baik semua adik-adik semuanya. Ya, di sini ada Lina, mana Lina? Ada Dewi, mana Dewi? Ya, Lina Dewi, ya, kakak adik ya. Siapapun kita di tempat ini ketika menerima kuasa daripada Allah, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Amin. Ketika kami kemarin membahas ini di rayon, ada di rumah Pak Saragi, ya di rumah Lina, bahwa lewat kesaksian hidup kita, lewat iman kita yang teguh kepada Tuhan, ada uang, enggak ada uang, tapi setia beribadah. Wow, saudaraku, ya, ini kesaksian mereka waktu mereka masih gabung mungkin ya Pak ya. Masih gabung dengan Marpoyan waktu itu ya Pak Marolop ya. Masih gabung di mana mereka tinggal di jalan apa? Di jalan di daerah sana ya. Bahwa dikatakan bahwa lewat mereka ini, keluarga ini, karena mereka setia, gak ada uang. Tapi kok bisa ya kamu mengundang orang rayon di rumah kamu? Kamu aja gak ada uang. Dari mana kamu dapat uang gitu ya? Luar biasa. Kamu gak ada uang tapi kamu rajin ke gereja. Ini saudaraku, ini urapan daripada Allah akan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Kita mungkin gak banyak ngomong, tapi lewat hidup kita, orang bisa melihat ada cahaya Kristus, ada terang Kristus. Ada kesaksian, dia makan di restoran. Tapi ketika dia jumpa dengan orang lain, dia lihat bahwa ada kemuliaan Tuhan. Dan di rumah makan itu juga dia berlutut, dia bertobat, dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan. Saudaraku, ada banyak cara. Nah mungkin kita nggak berani, aku belum berani Pak Pendeta untuk menyampaikan kabar baik. Tapi biarlah ketika kita menerima pengurapan daripada Allah, yang akan memampukan kita, memberikan kita keberanian. Amin. Siapakah para murid-murid Yesus ketika mereka sebelum menerima pengurapan, mereka itu lemah, mereka takut, mereka pengecut, mereka nggak berani. Tapi ketika mereka pengurapan daripada Allah, mereka begitu berani untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Mereka begitu berani. Nggak lagi takut. Ini yang mau kita rindukan saat ini, sore hari ini. Ketika menerima pengurapan daripada Allah, maka kita diberi roh keberanian. Amin saudaraku. Coba kita buka Kisah 1 ayat 8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita menerima kuasa daripada Allah, supaya apa? Supaya kita menjadi saksinya. Ingat saudaraku ya, menerima pengurapan kuasa daripada Allah bukan untuk apa namanya? Untuk sendiri enggak, saudara.
tapi untuk apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ketika dia naik, apa pesan Tuhan kepada kita? Pergilah, beritakanlah Injil. Yang kukehendaki adalah supaya setiap orang diselamatkan, saudara. Ketika saya tanya beberapa ketua rayon, adakah bertambah anggota rayon di tempatmu dari Januari sampai di bulan Juni ini? Ketika saya komunikasi dengan Pak Bastian, ya Pak Bastian ini masih baru sih ya, belum lama ya, dia ketua rayon. Tapi kita bersyukur bahwa dari Januari sampai saat ini ada 6 orang bertambah di rayon mereka. Amin saudaraku. Tepuk tangan dong. Ya. Ada 6 orang. Ya, ada 6 orang ya, ada 6 orang bertambah jiwa baru di anggota rayon Arengka. Dan juga di Marpoyan. Untuk tahun ini, untuk sampai bulan Juni ini, ada 5 keluarga dan 18 orang saudara. Tepuk tangan saudaraku. 18 orang. Bahkan dari mereka ada 4 keluarga muda yang ingin diperlengkapi, dibimbing. Dan saya katakan, siap. Awal bulan depan, berarti bulan Juli ya, akan kita buat daftar pelajaran suami istri untuk diperlengkapi. Ditambah satu lagi, kemarin pesan abangnya Rio, Pak Kasmaran ya, Rio kasih pesan, tolong adikku Wahyu namanya, Wahyu supaya dibimbing. Saya katakan, biar mereka diperlengkapi, berarti bertambah dari 4 menjadi 5 keluarga. Sebetulnya ada 2 keluarga lagi. Satu bertambahnya keluarga di rayon Pak Kasmaran yaitu Bernardo. Dia bertambah satu lagi dengan istrinya Wahyu. Ada 3 orang bertambah jiwa baru di rayon Melati. Tepuk tangan dong untuk rayon Melati. Puji Tuhan. Dan ada 5 keluarga. Ya kalau nanti Bernardo bisa ada waktunya akan bertambah 6 keluarga. Akan saya bimbing. Untuk mereka diperlengkapi. Keluarga-keluarga muda ini. Doakan saudaraku. Terus ada rayon, saya nggak tahu. Ibu Sukajadi, ada bertambah rayonnya? Untuk tahunnya ada bertambah? Berapa orang Bu? 2 keluarga. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong Sukajadi. Ada 2 keluarga ya. Ini saya salut dengan rayon Sukajadi ini ketuanya. Kalau dia bawa orang baru ibadah di tempat ini, pulangnya pasti diajak ke rumahnya untuk makan. Amin saudaraku. Amin. Saya mau beritahu, saya juga dulu ketika saya masih muda, ketika saya bertobat, ada seorang ibu yang begitu setia menjemput saya ibadah, suka memberikan uang jajan juga, kira gitu ya. Dan sampai akhirnya, walaupun saya akhirnya pindah rumah, nggak dijemput lagi, tapi saya nggak punya uang untuk ke gereja dan cukup jauh, saya tetap ke gereja. Tapi saya lari. Tahu lari? Lari. Sampai di sana. Ganti baju sih ya, dulu ya. Baru datang gereja sambil air mata mengalir. Begitu itu sukacita sama Tuhan. Saudaraku. Karena ada orang yang menuntun. Ada orang yang mengajak, saudara. Jadi ketua-ketua rayon menerima pengurapan sore hari ini supaya dimampukan. Amin. Diberikan hikmat dan diberikan kreatif. Apa ya yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Kalau kita beberapa hari yang lalu lihat tayangan di grup jemaat, Pak Bastian ada Parlin News, ya, Pak Bastian dengan Parlin News, mereka kunjungan
untuk keluarga yang baru itu, saudara. Amin. Sekarang ada rayon, ada 16 rayon. Dan sebetulnya ada 5 rayon sudah siap harus dibuka. Tapi belum ada keberanian, ya. Belum ada keberanian. Kita berdoa supaya Tuhan beri keberanian. Mana Pak Joni? Ada Pak Joni di sini? Rayon air hitam sebetulnya sudah bisa harus dibuka. Tapi perlu ada keberanian. Ada orang yang perlu berani berkata, aku mau. Siap. Ya. Dan tahun ini ada 2 sedang persiapan untuk gereja satelit. Rayon Marpoyan dan Rayon Badak. Mana Badak? Ibu Delila. Tepuk tangan dong buat mereka. Iya. Persiapan, didoakan. Karena bertambahnya jumlah mereka di sana. Dan kita berdoa, saudaraku. Bukan tahun ini, tahun depan, tapi mulai didoakan, dipersiapkan. Untuk itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, dan saat ini kita akan berdoa. Termasuk juga kubu-kubu doa. Mana Ibu Peber? Ada Ibu Peber, ada Elisda, ada kubu-kubu doa. Kita berdoa supaya ada yang tutup, ada yang buka, ada yang masih bertahan. Kita berdoa yang tutup supaya dibuka kembali. Amin. Amin. Ya. Rumbai itu udah jauh dibuka kan? Sekarang masih jalan kah Rumbai? Gak jalan. Ayo. Ada Kak Dorna dan kawan-kawan di sana. Dan puji Tuhan, di rayon kami D5 ada Ibu Susi. Mana Ibu Susi? Ya, tepuk tangan dong Bu Susi ya. Wow. Sampai dari kecil, dari kecil sekarang sudah ada yang SMP. Ya, sudah ada yang SMP. Mereka begitu setia. Dan kita berdoa, saudaraku. Satu lagi yang perlu kita doakan, saya teringat dengan pemuda. Bukan TNG ya, pemuda. Pemuda nanti saya berdoa. Terakhir nanti kita berdoa untuk pemuda. Seluruh pemuda. Supaya kita dukung mereka, saudara. Dukung mereka. Ada banyak, saya nggak bisa menuangkannya, tapi yang saya tahu bahwa sebetulnya ada potensi, ada kreativitas yang bisa mereka kerjakan. Kita dengar informasi dari luar, dari tempat yang lain, ada banyak yang mereka bisa lakukan. Atau mungkin pemuda kita kurang jauh jalan-jalannya, harus pergi jauh jalan-jalannya. Ya. Dan sekarang bersyukur di Sinode ada bisa PI, bisa memberitakan Injil lewat handphone, ya, lewat jempol ya, bisa memakai handphone untuk memberitakan Injil di kalangan anak-anak muda. Jadi kita juga mau berdoa. Saya nggak tahu caranya bagaimana, apa yang mungkin mereka perlu mereka perlu pergi dan datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus bukakan perkara yang baru. Apa yang Tuhan secara khusus untuk anak muda kita di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Sulit untuk menuangkannya, tapi saya percaya bahwa anak muda datang sama Tuhan, cari tahu apa yang mereka bisa lakukan untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan ini. Amin, saudaraku. Amin, mari kita buka lagi Kisah Rasul 5, terakhir. Kisah Rasul 5, ayat 14. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang saya katakan tadi. Kita pergi untuk menjadi saksinya. Di sekolah kita, di kampus kita, tetangga kita. Ini ada di sini Ketua Rayon Labu Baru, ada Pak Bagas di sini. Dia begitu semangatnya menyampaikan kepada saya, Pak Pendeta, kita hanya begini, tapi enggak pergi. Hatinya pun harus dikobarkan. Betul saudara, lewat doa pengurapan hari ini, biarlah ketua-ketua persekutuan, boleh kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, betul. Tuhan
pakailah kami, betul saudara. Tapi Tuhan katakan, aku pakai kamu, aku panggil engkau, supaya menjadi alatku untuk kita boleh pergi. Jadi tidak, satu langkah kita maju, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Tapi satu langkah berikutnya lagi kita pergi. Ya saudaraku ya. Saya puji Tuhan melihat anak-anak TNG mahasiswa yang pergi ke sekolah-sekolah untuk menerobos, untuk ketemu dengan sekolah. Kepala sekolah ini kami cinta Tuhan loh ini kepala sekolah. Kami mau ada pelayanan di sini. Ya, puji Tuhan. Untuk Bolas dan kawan-kawan yang mau pergi ke sekolah, datang ke sekolah. Seperti Musa, Firaun, ini aku nih Musa diutus oleh Tuhan. Supaya umatku beribadah, pergi beribadah, pergi datang kepada Tuhan. Kita datang ke sekolah, amin. Apalagi ini yang masih di kampus, masih di sekolahnya, ada di situ saudara. Ini aku Tuhan, aku berdoa, ada orang-orang yang membela sekolahnya, amin. Ya, ada Lina di sini yang membela SMA 9, berdoa naikkan doamu, amin saudaraku. Baik, saat ini kita siapkan hati kita. Silakan Ibu Esther, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Urapan baru atas kami gerejanya. Bertambahlah jumlah kita. Saya bersyukur. Saya kasih contoh ini baru beberapa orang yang saya tanya, ketua rayon. Ini bersyukur. Saya belum tanya semua rayon yang lain. Tapi kita mari sama-sama berdoa supaya tahun ini bertambah, amin. Tahun ini dari 16 rayon, kita berdoa supaya tambah 5 rayon lagi. Supaya menjadi 21 rayon, amin. Ini bukan angan-angan, ini bukan omong kosong saudara. Ini bisa dilakukan tapi gak mudah juga. Karena kalau saya datang ke rayon, pasti mereka akan berkata, kenapa kami harus dipisahkan? Kami udah baik-baik saja, semua kumpul rame-rame. Tapi beda saudara. Semua juga bilang begitu awalnya. Ketika saya bilang sama rayon di Palas, ini harus dibagi 2. Kenapa kami harus dipisahkan? Kenapa kami mau pengen kumpul rame-rame? Tapi ketika itu dipisahkan, awalnya mereka protes. Awalnya mereka gak suka. Tapi ketika dipisahkan, bertambah dan bertambah. Amin saudaraku, bertambah. Ini ada Pak Pastian. Ada Pak Simare-mare, sama ketika aku lakukan untuk dibagi 2 juga sama. Mereka protes. Tapi ketika dibagi 2, lihatlah waktu acara apa itu yang di Alamayang? Hah? Iya, ketika acara di Alamayang, ini saksinya. Semua anggota rayon Arengka hadir. Semua anggota rayon Sikunggung hadir. Yang sebelumnya gak hadir di rayon. Dari semuanya paling ada 40% itu yang setia di rayon. Tapi ketika dibagi 2 rayonnya, semuanya hadir di acara Alamayang. Bahkan mereka juara di acara itu. Amin, amin saudaraku. Amin, kita berdoa saudaraku. Ya, air hitam udah waktunya harus dibagi 2. Marpoyan harus dibagi 2. Oh haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Roh Kudus di tempat ini berhembuslah.